Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, dan yang solih dan solihah. Walaupun kalian belajar dari rumah, tetap semangat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa memberikan manfaat. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. Dengan harapan setelah pembelajaran nanti, anak-anak mampu menyampaikan cara perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya melalui peta pikiran dengan benar. Nah, apa itu peta pikiran? Kalau peta pasti anak-anak sudah sering mendengar. Tapi kali ini kita pelajari adalah peta pikiran. Nah, jadi peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Jadi nanti digunakan untuk mencari informasi penting dalam bacaan. Kalau peta kan digunakan untuk mencari lokasi. Nah, informasi yang ditemukan dituliskan di dalam kotak-kotak peta pikiran. Nah, nanti informasi penting itu anak-anak tulis, bisa berwujud kotak, bisa lingkaran. Nah, yang berisikan peta pikiran. Nah, baiklah kita lanjutkan. Nah, ini Pauline memiliki contoh sebuah bacaan yang sangat panjang sekali, yaitu cara perkembangbiakan generatif pada hewan. Nah, di situ dituliskan ada 3 cara. 1. Ovipar, bertelur. 2. Vivipar, beranak. 3. Ovovivipar, bertelur dan beranak. Kemudian di dalam bacaan dijelaskan apa itu ovipar, kemudian bagaimana ciri-cirinya, kemudian contohnya. Jadi kalau mungkin dibaca sangat lama. Nah, itu hanya contoh bacaannya yang akan kita buat menjadi sebuah peta pikiran. Yuk kita lanjut lagi untuk masuk ke peta pikiran. Nah, inilah yang dimaksud dengan peta pikiran. Jadi dari bacaan tadi kita ambil inti-intinya, kemudian kita masukkan ke dalam kotak-kotak peta pikiran. Kita bahas cara menjelaskan peta pikiran. Dalam bacaan tadi membahas tentang perkembangbiakan hewan secara generatif atau melalui perkawinan dibagi menjadi 3. Maka dalam peta pikiran kita buat 3 kotak. Nah, tadi disebutkan dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Jadi kotak yang pertama kita isi dengan ovipar. Kemudian kita tulis pengertiannya. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian dalam bacaan tadi juga disebutkan ciri-cirinya. Maka kita membuat kotak lagi, diberi tanda panah, artinya itu masih memiliki hubungan dengan ovipar, yaitu ciri-ciri hewan ovipar. Ciri-cirinya tidak memiliki daun telinga. Nah, pasti anak-anak sudah tahu ya kan? Nah, hewan yang bertelur mereka tidak memiliki daun telinga. Memiliki telinga tetapi tidak ada daun telinganya. Kemudian tidak memiliki kelenjar susu. Karena hewan ovipar itu bertelur, jadi tidak menyusui, maka tidak memiliki kelenjar susu. Kemudian dalam bacaan tadi juga disebutkan contohnya. Maka kita membuat kotak lagi,
kita beri tanda panah yang menunjukkan hubungan dengan ovipar yang berupa contoh. Maka kita tulis dalam kotak contohnya unggas, burung, katak, ikan, dan serangga. Mereka berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Kita pindah lagi ke kotak yang kedua, yaitu cara perkembangbiakan hewan dengan cara vivipar. Artinya adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian tadi juga disebutkan ciri-cirinya. Kita tulis lagi dalam sebuah kotak. Kita beri tanda petunjuk yang menunjukkan hubungan, yaitu ciri-ciri vivipar. Memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, karena vivipar menyusui. Kemarin binatang yang menyusui disebut apa? Masih ingat? Ya, betul. Namanya adalah mamalia. Jadi mereka menyusui anaknya setelah dilahirkan. Kemudian ciri yang ketiga adalah tubuh ditutupi rambut halus. Contohnya sapi punya rambut halus, kerbau punya rambut halus. Kemudian setelah anaknya lahir disusui. Mamalia juga ada yang terdapat di air. Contohnya lumba-lumba, paus. Ada juga mamalia yang bisa terbang, yaitu kelelawar. Kelelawar itu melahirkan, ya, karena dia juga memiliki daun telinga. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, kotak yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah ovovivipar. Adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Kemudian memiliki ciri-ciri, kita beri tanda panah yang menunjukkan hubungan. Ciri-cirinya tidak memiliki rahim, tidak memiliki kelenjar susu karena tidak menyusui, dan tidak mengasuh anaknya. Jadi hewan ovovivipar itu ketika anaknya dilahirkan langsung mandiri, bisa berjalan sendiri dan mencari makan sendiri, sehingga tidak perlu diasuh oleh induknya. Contohnya adalah kadal, ular boa, ikan hiu, ikan pari, dan platypus. Jadi perlu diketahui bahwa ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi hewan itu bertelur kemudian diengkrami di dalam tubuhnya. Nah, kemudian setelah masa pengengkraman, telur itu menetas dan keluar sehingga kelihatan seperti melahirkan. Padahal sebenarnya itu adalah telur yang diengkrami di dalam tubuh, kemudian setelah menetas keluar dari dalam tubuhnya, sehingga seolah-olah seperti melahirkan. Nah, jadi dengan peta pikiran seperti ini, anak-anak akan lebih mudah mengingat-ingat pelajaran dan lebih mudah memahami pelajaran karena kita cukup mengambil inti dari materi. Bisa dipahami anak-anakku semuanya? Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Mari bersama-sama kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.